sekarang ini, katakanlah survei-survei dari lembaga survei selalu menempatkan Ganjar paling atas, Prabowo di tengah, Anies di bawah. Hampir semua lembaga survei. Dan itu digaung-gaungkan tiap hari, diglorifikasi, disosialisasikan demikian hebatnya, digadang-gadang oleh para buzzer. Tetapi hasil polling, sekali lagi, polling tidak sescientific survei. Polling hanya dilakukan sambil lalu. Tetapi kalau survei benar, bagi Bang Kicca, hasil polling setidaknya menggambarkan apa yang dihasilkan oleh survei. Jadi, sekali lagi, polling yang ada saat ini, dimanapun, oleh siapapun, baik orang yang pro Anies, orang yang pro Prabowo, ataupun orang yang pro Ganjar, hasilnya sebagian besar itu dimenangkan oleh Anies. Dan kemenangannya sangat signifikan. Jadi, inilah dasar yang Bang Kicca menganggap survei saat ini sudah berubah menjadi mesin propaganda. Ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Barusan Bang Kicca jalan pagi. Sudahkah teman-teman berolahraga hari ini? Berjalan kaki sekitar 5.000 sampai 7.000 langkah sudah lebih dari cukup untuk memaintain kebugaran tubuh kita. Dan satu hal lagi yang paling penting bagi Bang Kicca, berolahraga adalah bagian dari ekspresi rasa syukur. Syukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kicca ingin berceloteh soal politik. Ya, kenapa? Karena insya Allah tahun depan akan ada perhelatan besar di bidang politik, yaitu Pilpres dan pemilu legislatif, dan juga pilkada. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita bicarakan, kita diskusikan, agar apa? Agar ada pencerahan, agar ada saling memberi pemahaman, agar kita tahu betapa sebenarnya politik itu bukan untuk kita jauhi. Politik adalah sesuatu yang harus kita pahami. Bagi Bang Kicca, politik adalah semacam cara, metode bagaimana kita bisa mencapai atau merealisasikan cita-cita proklamasi. Yang paling menarik adalah apa yang dinarasikan oleh Anies di lapangan tenis indoor Senayan pada saat ada acara Amanat Indonesia, Anies Amanat Indonesia, beberapa hari yang lalu. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Bahwa sejatinya kekuasaan itu tidak pernah diserahkan oleh rakyat kepada siapapun. Kekuasaan masih tetap di tangan rakyat. Yang diserahkan oleh rakyat dalam siklus 5 tahun sekali adalah bagaimana otoritas yang ditunjuk berdasarkan hasil pemilu merealisasikan tujuan dari kekuasaan. Tujuan dari kekuasaan ya tidak lain dan tidak bukan ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan ikut serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. Jadi kesanalah seluruh energi bangsa ini yang otoritasnya diberikan kepada mereka-mereka yang dipilih 5 tahun sekali, dikerahkan hanya semata-mata ke sana. Bisa kita tafsirkan pidato Pak Anies itu dalam keadaan tidak normal jika dirasa para penguasa ini, siapapun itu, bisa di tingkat 2, tingkat 1, atau nasional, yang nyata-nyata tidak merealisasikan tugas sesuai konstitusi, ya rakyat bisa mengambilnya. Dan itu sudah dibuktikan. Tahun 65, kekuasaan diambil dari Bung Karno. Tahun 98, dari Pak Harto. Dan Gus Dur juga bahkan kekuasaannya dirampas. Terlepas dari kontroversi, ada yang setuju atau tidak setuju, realitasnya rakyat bisa mengambil kekuasaan sebelum kekuasaan itu selesai 5 tahun. Bagi ingin kita berpikir sejenak dan kita ambil cut off dari 98 saja. Pasca reformasi sudah berkali-kali kita melaksanakan pemilu
baik itu pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, baik itu tingkat daerah, tingkat 2 dan tingkat 1 maupun di level pusat. Dan hasil yang kita dapatkan masih banyak yang sangat mengecewakan, dan sebagai indikasi, bukan indikasi lagi, kenyataannya betapa banyak pejabat-pejabat eksekutif yang dipilih oleh rakyat berujung di pengadilan karena korupsi. Betapa banyak wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat berujung di pengadilan karena korupsi. Jadi artinya menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sirkulasi kepemimpinan kita. Ada yang salah dengan mekanisme 5 tahunan yang rutin kita laksanakan, tetapi tidak memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi negeri ini, utamanya bagi rakyat di negeri ini. Karena ini adalah kicau nyelata, ya Bang Kica mencoba membedah apa penyebabnya. Tapi sebelumnya Bang Kica ingin kita semua mendengar ada semacam ekspresi yang dilantunkan melalui nyanyian tentang apa yang terjadi di negeri ini. Mari kita dengarkan nyanyi berikut. Sebaik demi sebaik telah melaju janji-janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik. Menempuh bukit busuknya bau terbit, janji-janji hanya gimmick. Tipu intrik bikin rakyat terjepit karena semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Sebaik demi sebaik telah melaju janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik. Menempuh bukit busuknya bau janji-janji hanya gimmick. Penuh tipu intrik bikin rakyat terjadi karena hidup semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Wahai kawan kaum cerdik yang terlirik, jangan diam dan melirik. Saatnya turun atur strategik sebelum pergi hancur tercapai, sebelum pergi hancur tercapai. Baik teman-teman, nyanyian tadi adalah ekspresi rasa kecewa, dan ujungnya adalah ajakan kepada kita semua agar ya bagi kita hendaknya mari kita rubah keadaan itu, tentu dengan cara-cara yang beradab. Nah, Bang Kica mau coba masuk kira-kira apa penyebab dari semua ini. Menurut Bang Kica, ini analisa jelata, pertama salah dalam infrastruktur politiknya. Kita tahu satu-satunya pintu untuk orang bisa menjadi pejabat publik di parlemen, sebenarnya sekarang bukan satu-satunya, 1-2. Untuk bupati dan wali kota ada pintu yang namanya calon independen, untuk DPR pusat ada namanya DPD. Tapi Bang Kica ingin menyatakan bahwa secara keseluruhan mesin utama yang memproduksi pemimpin ini adalah partai politik. Dan kesalahan Bang Kica ada di partai politik. Nomor satu adalah sebagai bagian dari tool demokrasi, seharusnya demokrasi itu dimulai di partai politik. Tetapi apa yang kita lihat, partai politik
sirkulasi kepemimpinan yang ada di banyak partai politik itu tidak sehat. Ada partai politik yang dari berdiri sampai sekarang pemimpinnya yang itu saja. Ada partai politik yang pemimpinnya berpindah dari bapak atau ibu ke anak, dari om ke ponakan. Artinya, ya bukan tidak boleh, tetapi setidak-tidaknya yang kita tangkap dari pemberitaan segala macam, memang ada yang salah dalam mekanisme, cara-cara mereka dalam memilih pemimpin di partai mereka. Dan buktinya banyak partai yang pecah, yang sempalan membentuk partai baru lagi. Jadi itu kesalahan utama. Bagaimana mungkin alat yang seharusnya memproduksi terjadinya demokrasi, sirkulasi kepemimpinan bergulir dengan fair, dengan pertarungan ide dan gagasan, bisa menghasilkan output orang-orang yang dikirim ke parlemen, baik di DPRD tingkat 1, tingkat 2, maupun DPRD pusat, atau orang-orang yang di eksekutif, itu bisa mandiri, bisa orang-orang terbaik, kalau mesin yang memprosesnya punya mekanisme dalam penentuan sirkulasi kepemimpinan. Kita ragukan fairness-nya, kita ragukan demokratisnya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kemasa bodohan kita, masyarakat. Kita 5 tahun sekali memilih baik eksekutif maupun legislatif, bupati, wali kota, gubernur, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, presiden, DPR pusat. Ya, pasca pemilu kita tidak punya ketersambungan lagi dengan orang yang kita pilih. Kita nggak peduli. Padahal sebenarnya sejatinya pada saat kita memilih mereka, kita harus punya alasan yang rasional kenapa dia kita pilih. Kita paham idenya, gagasannya, pemikirannya, perjuangannya. Tapi kita adalah orang-orang yang malas, gitu ya. Kita cenderung untuk mencari tahu, ya mungkin sepintas saja, atau mungkin karena iming-iming ini dan itu, dan setelah mereka kita pilih, bahkan jangankan mengamati sepak terjang, mengamati perjuangan mereka tentang janji-janji yang mereka telah berikan, untuk sekedar tahu namanya saja, kita sudah susah. Sebagian besar dari teman-teman yang Bang Gica tanya, apakah dia masih ingat siapa yang dia pilih di DPR pusat, di DPRD tingkat 1 atau tingkat 2, tentu bagi mereka yang memilih, sebagian besar nggak ingat, termasuk Bang Gica. Jadi kita sendiri juga, ya tidak peduli. Jadi bagaimana kalau kita sendiri tidak peduli dengan perpolitikan kita? Ya tentu saja, ini kan resiprokal. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, kita tidak mengawasi mereka, kita tidak menagih janji-janji mereka, ya mereka lupa diri gitu. Lalu yang ketiga menurut Bang Gica ada lagi yang salah dalam soal bagaimana seseorang yang seharusnya terpilih representasi dari pilihan rakyat yang ada di parlemen, baik itu tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, ya harusnya otonom. Partai itu hanya seperti angkot, seperti kendaraan yang mengantarkan orang dari rakyat biasa menjadi orang-orang pilihan wakil rakyat. Segitu saja. Beri siapa yang terpilih ini di gedung parlemen, di tingkat 1, tingkat 2, maupun di pusat, otoritas maksimum, dan jangan cawe-cawe mencampuri mereka. Tapi yang terjadi adalah ada tangan-tangan fraksi, yang mana tangan-tangan fraksi ini dikendalikan oleh orang atau kelompok orang, dan tentu saja membuat para wakil-wakil rakyat dalam tanda petik tidak leluasa untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi keinginan dari rakyat. Lalu berikutnya yang Bang Gica amati adalah cara-cara elit berpolitik. Ini juga bermasalah. Inilah yang menyebabkan kondisi kita meski rutin pemilu tapi tidak berubah. Ambil contoh dalam metodologi kampanye. Para elit ini khusus di eksekutif, tidak mengkampanyekan diri dengan menunjukkan idenya, gagasannya. Jika dia dipilih, dia akan melakukan apa? Tentu kalau tingkat kabupaten terhadap kabupaten yang dimaksud, tingkat kota madya terhadap kota yang dimaksud, provinsi juga begitu, dan nasional, presiden juga begitu. Tapi metode kampanye yang Bang Gica lihat saat ini, itu adalah metode-metode yang recehan, cenderung membelah. Terutama ini dari satu kelompok yang dominan, Bang Gica lihat. Katakanlah misalnya, bagaimana mereka memanfaatkan lembaga survei sebagai bagian dari metodologi kampanye mereka. Bang Gica bukan orang yang nggak percaya dengan survei. Survei tentu jika dilakukan oleh orang yang benar dengan metodologi yang benar, itu adalah statistik. Dia bisa dipakai sebagai cermin yang menggambarkan satu keadaan. Tetapi kalau survei yang seharusnya cermin untuk berkaca dari orang yang membayarnya, secara masif disosialisasikan, diglorifikasi, disebar secara terstruktur masif, tentu ada tujuan lain. Tujuan lainnya adalah ingin membentuk
persepsi publik ini bagian dari post-truth ya, bahwa kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang akan dianggap sebagai satu kebenaran. Yang kedua, ini mengambil ceruk pasar bahwa ada sebagian besar dari pemilih kecenderungannya adalah menganut atau mengidap semacam inferior illness. Orang yang mengidap inferior illness ini, dia tidak mau menjadi bagian dari yang kalah. Jadi dengan diulang-ulangnya hasil survei, diglorifikasi, disebar secara masif, orang-orang dengan tipe yang tidak mau menjadi bagian yang kalah ini akan menggeser dirinya, oh inilah orang yang cocok yang akan kupilih. Padahal itu semua adalah tipu daya. Bang Kicca bisa membuktikan atau setidak-tidaknya membaca indikasi bahwa survei-survei yang ada tidak menggambarkan realitas. Jika survei ini dilakukan dengan metodologi yang benar, mulai dari perumusan pertanyaannya dan tempat atau titik pengambilan sampelnya, jumlahnya dan segala macam, cara pengolahan datanya, tentu seharusnya survei ini hasilnya akan inline, akan nyambung dengan polling. Polling meskipun tidak saintifik, tapi setidaknya itu menggambarkan keadaan yang seharusnya inline dengan hasil survei. Tapi yang kita lihat sekarang ini, katakanlah survei-survei dari lembaga survei selalu menempatkan Ganjar paling atas, Prabowo di tengah, Anies di bawah. Hampir semua lembaga survei, dan itu digaung-gaungkan tiap hari, diglorifikasi, disosialisasikan demikian hebatnya, digadang-gadang oleh para buzzer. Tetapi hasil polling, sekali lagi, polling tidak sescientific survei. Polling hanya dilakukan sambil lalu, tetapi kalau survei benar, bagi Bang Kicca, hasil polling setidaknya menggambarkan apa yang dihasilkan oleh survei. Jadi, sekali lagi, polling yang ada saat ini, dimanapun, oleh siapapun, baik orang yang pro Anies, orang yang pro Prabowo, ataupun orang yang pro Ganjar, hasilnya sebagian besar itu dimenangkan oleh Anies. Dan kemenangannya sangat signifikan. Jadi, inilah dasar yang Bang Kicca menganggap survei saat ini sudah berubah menjadi mesin propaganda. Dan kebetulan, kita bisa menangkap ada bagian dari lembaga survei itu menjadi tim sukses dari Ganjar Pranowo. Jadi cara-cara kampanye yang model-model seperti ini, kalau bisa hentikan. Kalau Anda adalah calon pemimpin, Anda narasikan apa yang akan Anda lakukan jika Anda kami pilih. Jika Anda adalah bagian dari tim sukses, adakanlah diskusi-diskusi yang bermutu, kenapa harus memilih jagoan kalian, dan beritahu kami, orang-orang yang ya barangkali tidak bisa punya waktu sebanyak yang kalian punya, kalian bisa menolong kami untuk memberikan informasi tentang calon yang kalian dukung. Kalau itu yang dilakukan, kan itu namanya dialektika. Lalu yang terakhir, menurut Bang Kicca, kenapa pemilu kita tidak menghasilkan atau seleksi kepemimpinan yang kita lakukan rutin 5 tahun sekali tidak menghasilkan pemimpin yang benar-benar kita harapkan, pemimpin yang benar-benar bisa merubah keadaan menuju yang lebih baik, pemimpin yang benar-benar kebijakan publiknya itu berkeadilan. Yang menurut Bang Kicca, ini udah bawaan badan kita lahir di Indonesia. Begini teman-teman, ini ada penelitian, orang-orang yang lahir di negeri 4 musim, itu negeri utara, Amerika, Perancis, Rusia, Belanda, sebagian besar Eropa, itu dalam mengambil keputusan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat, itu cenderung menggunakan akalnya, pikirannya. Jadi kalau akal ini, itu pertimbangannya itu adalah untung rugi. Rasional, tidak rasional. Bermanfaat atau mudarat. Itu pertimbangan akal. Kenapa? Karena alam menuntut mereka. Kalau mereka tidak menggunakan akal, bisa-bisa mereka dalam musim dingin bisa meninggal. Jadi intinya alam menuntut mereka untuk menggunakan akal. Itu orang-orang yang hidup di negeri 4 musim. Tetapi orang-orang yang hidup di negeri-negeri, ya katakanlah tropis, negeri yang tidak ada musim, paling ada musim hujan dan musim buah-buahan, itu cenderung menggunakan perasaannya dalam mengambil keputusan. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat. Perasaan yang digunakan. Pertimbangan perasaan ini adalah suka atau tidak suka, senang apa tidak senang. Jadi, ya sekali lagi, inilah bawaan badan kita memilih pemimpin pun, ya pakai perasaan. Ya, kenapa? Alam sangat memanjakan kita, sehingga tanpa berpikir pun kita bisa hidup. Ingat nyanyi Kus-Plus, tongkat kayu dilempar jadi tanaman, lautan bukan, tapi itu kolam susu, kail jala cukup menghidupimu. Jadi memang bawaan kita yang dimanjakan oleh alam sampai untuk mengambil apapun yang menyangkut kehidupan kita, yang kita dominan pergunakan adalah perasaan, senang atau tidak senang. Jadi tidak heran jika
Kampanye-kampanye yang diterima atau bisa mempengaruhi orang adalah kampanye-kampanye yang memainkan perasaan. Pencitraan itu bagian dari memainkan perasaan. Jadi teman-teman, barangkali yang paling dominan yang menyebabkan kenapa sirkulasi kepemimpinan kita tidak memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan kita yang terakhir ini, yaitu terlahir di negeri yang memanjakan kita, sehingga yang dominan adalah perasaan kita. Diskusi ini akan kita tutup dengan filosofi tubuh yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita adalah kepala di atas, hati di tengah, dan perut dan di bawah perut di bawah. Artinya apa? Mari kita gunakan kepala sebagai pertimbangan nomor 1 dalam melakukan apapun juga. Jadi akal adalah komando dari apapun yang akan kita lakukan. Melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, berbuat, tidak berbuat, memilih atau memilih si A atau memilih si B. Mari kita gunakan akal. Lalu baru setelahnya kita pertimbangkan dengan hati. Hati ini urusannya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Dan terakhir, yang nomor 3 adalah nafsu, perut, dan di bawahnya. Jangan dibalik-balik. Gunakan akal sehat, pertimbangkan dengan hati, dan sinkronkan dengan nafsu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.